Buat kalian yang belum mendapatkan majikan yang kurang baik, terus merasa aku tuh baik sama sahabatku, gitu loh, sama orang-orang. Tapi kenapa sih balasannya orang-orang itu ke aku ini seperti ini gitu? Kita tonton aja ya ceritanya seperti ini nih, sahabatku. Pas hari itu, aku bertekad mau buang tahi lalat ini, terus ada orang Hongkong. Beliau ngajak aku jalan. Aku traktir kamu kemanapun kamu pergi. Melindungi aku. Makanya orang Indonesia pada tanya sama aku. Beliau itu pada heran. Kok masa sih orang Hongkong sebaik ini? Beliau yang kasihkan ke aku. Nih, ini gamisnya. Halo sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku Mbak Samsul Jason, TKW Hongkong dan anak majikan. Anak majikannya lagi masih bobo. Tadi habis ngambek karena dia kan ada batu sedikit, terus maksa minta makan McDonald. Habis itu ibunya nggak ngasih makan McDonald, nggak bolehin gitu. Jadi dia ngambek karena teman-temannya itu pengennya makan McDonald. Ini aku baru cuci piring sekarang karena dia baru aja tidur. Bekas makannya baru itu. Jadi aku nggak langsung cuci piring karena dia itu kan masih agak-agak nggak enak hati gitu loh, masih agak nggak bahagia. Ini dia masih tidur tuh, baru aja tidur. Udah, kita di luar aja ya ngobrolnya ya, karena aku nggak ada kerjaan, jadi aku duduk di sini sambil tidur sambil cerita ya sebelum ini pengalaman aku banget yang hampir aku lakukan, tapi dari pengalaman aku kemarin yang aku alami itu, jadi tak pikir-pikir lagi tuh. Jadi terserah anggapan kalian itu aku ini bagaimana ya. Yang penting aku udah cerita ke kalian ya. Ini tentang pengalaman aku yang banyak banget ngomong, Mbak, dibuang aja ini tai lalatnya katanya. Kayak gitu. Ada yang bilang katanya dioperasi aja tai lalatnya. Aku sempet sepelanku. Dari dulu juga aku pingin banget buang ini tai lalat ya. Kalau di nama desaku itu namanya adeng-adeng ya. Adeng-adeng jendur lambe. Kelihatan banget cerewetnya katanya gitu. Terus habis itu sebelumku aku udah berniat bertekad kemarin itu ingin menghapus ini, mau tak laser ya. Ketemu sama seseorang, maaf aku nggak tak videoin karena beliau bener-bener mungkin amanat dari Allah buat aku ya. Dan ini kalau kalian percaya silahkan, kalau kalian nggak percaya juga nggak apa-apa. Aku juga nggak maksa kalian untuk percaya, tapi ini demi Allah, ini pengalaman aku. Nggak ada aku ngada-ngada, maksudnya nggak ada sedikit pun aku ngada-ngada, enggak, demi Allah. Tapi ini buat pembelajaran kalian, buat kalian yang belum mendapatkan majikan yang kurang baik, terus merasa aku tuh baik sama sahabatku, gitu loh, sama orang-orang. Tapi kenapa sih balasannya orang-orang itu ke aku ini seperti ini gitu ya. Kalian jangan berkecil hati ya. Yang sudah mengikuti aku dari dulu itu pasti tahu ya cerita aku dari dulu gimana sebelum mendapatkan majikan yang baik ini ya. Kita tonton aja ya ceritanya seperti ini nih sahabatku. Pas hari itu aku bertekad mau buang tahi lalat ini, terus yang nggak tahu kenapa aku tuh belum pakai masker gitu loh. Biasanya aku udah pakai masker duluan sahabatku. Nah terus habis itu kan biasa namanya wanita ya selfie.
Aku selfie dong kayak gini, ya. Kalau selfie itu pasti senyum kan, ya kan. Terus ada orang Hongkong, cewek ya, usianya itu 50 tahun lebih. Maaf, aku nggak tak videoin karena beliau itu ibarat utusan dari Allah gitu lah, malaikat dari Allah untuk menegur aku, ya, untuk memperingatkan aku. Nah, terus habis itu beliau, kamu libur ya? Katanya gitu. Iya, aku bilang. Kamu ada janji? Masa ya aku dibilang mau buang tai lalat kan enggak kan? Aku bilang enggak. Aku bilang, oh ya udah katanya. Hari ini aku ajak kamu jalan-jalan sarapan mau enggak katanya. Terus dalam hati, ini orang ada niatan apa gitu kan? Masa sih orang ngomong ngomong gitu ya, maksudnya mau nyapa kita pembantu gitu kan, karena sedikit banget ya orang Hongkong itu yang peduli sama TKW seperti kita gitu loh ya. Terus aku mau tahu kenapa beliau itu mengajak aku untuk jalan bareng gitu loh. Aku penasaran juga, ini orang beneran baik atau hanya pura-pura gitu loh. Aku mikirnya seperti itu. Kenapa kok bisa aku nggak kenal tapi beliau mengajak aku sarapan terus jalan bareng, tertarik untuk aku apa ya, tahu kelanjutannya gitu loh, kelanjutan ceritanya beliau itu beneran baik atau enggak sih, ada maksud terselubung apa gitu loh, kok bisa-bisanya sih ngajak aku untuk sarapan ya kan. Oke, aku ikuti alur ceritanya ya, aku bilang oke, aku mau sarapan sama kamu. Wah, oke katanya. Terus ya tanya-tanya agama lah gini-gini, terus sampai cerita. Halo. Cerita hai tuh. Cerita hai tuh. Kola. Banget sebelanku. Dia duduk di pangkuan. Encah. Di sana. Ih. Kita sarapan gitu kan. Nah, habis itu sebelumku beliau ngajak aku jalan, katanya kamu mau jalan kemana katanya gitu, aku ngikutin kamu lah gitu, jadi aku traktir kamu kemanapun kamu pergi gitu sebelumku. Nah habis itu aku bilang ya udah kita ke mall aja ya, aku bilang gitu. Terus beliau oh oke, katanya gitu, ke mall. Habis itu beliau kan sandalnya itu agak copot ya karena pakai sandal hak tinggi gitu loh. Terus habis itu beli lemnya itu nggak nemu-nemu. Nah kita naik taksi kan, habis itu di jalan itu beliau nemuin toko. Nah habis itu di tengah jalan beliau ngomong sama supirnya, Pak katanya, kalau nunggu aku di jalan mau nggak katanya, aku mau beli lem sepatu lem sendal katanya, sendalnya rusak gitu kan. Di mana sih katanya tokonya, itu katanya di seberang jalan, mau nggak nungguin katanya. Oke lah gitu kan, oke lah. Habis itu turun, jangan pergi ya katanya, jangan pergi dulu ya, kata nungguin aku kata beliau. Udah mati nih orang gimana gitu kan ya, aku ditinggal di dalam taksi kan sama uang yang aku mau kirim gitu kan, aku berasa ya Allah, kalau ini yang jalan terbaik lancarkanlah gitu loh, pokoknya mudahkanlah segala urusan aku gitu, aku bilang begitu aja. Nah habis itu aku tuh pikiran uang, keluarga aku bilang awas uangnya gitu. Dan mati lillahi ta'ala gitu loh, aku lillahi ta'ala terus kan beliau nggak tahu kalau di dalam tas itu ada uangnya kan, beliau belum tahu kalau aku mau kirim ke Indonesia uang itu kan. Nah habis itu sebulanku aku lihat tertera tarifnya itu masih $20, beliau belum muncul. Dalam hati ini orang ya Allah beneran mau bantu aku nggak sih, maksudnya mau ajak aku jalan-jalan nggak sih gitu loh. Udah $20 belum kembali. Oke lah dalam hati aku tak ituin kan, cuma $20 kan aku bisa bayar taksi gitu kan dalam hati. Nah habis itu $24 gitu, kok beliau belum muncul gitu loh. Ya Allah, pokoknya dalam hati aku bilang ya Allah, kalau ini yang terbaik
yakinkanlah hati aku gitu loh. Aku masih yakin apa orang ini mau menipu aku gitu loh. Terus tak lihat lagi $26.000, 26 dolar sorry, $26 muncul. Alhamdulillah dalam hati, berarti orang ini bener-bener nggak nipu aku gitu kan, datang bener-bener datang kan. Hai, katanya panas banget, maaf ya, katanya nunggu lama gitu. Aku bilang enggak gitu. Ini katanya beli ini gitu kan. Nah, habis itu kita udah nyampe mall tuh ya. Kan jam 1 kan. Aku bilang udah waktunya zuhur, aku bilang gitu kan. Aku mau sholat. Oh, sholat katanya. Iya. Terus sholatnya di mana gitu kan. Aku mau ke taman, tapi aku mau ke toilet dulu, cuci muka, cuci tangan, aku bilang gitu kan. Oh ya, aku antar kamu ya. Masya Allah, sebelumku aku diantar ke toilet, ke dalamnya. Terus beliau nungguin aku sebelumku. Habis itu kan keadaan hujan ya. Aku bilang aku mau ke taman. Di mana tamannya? Di luar kayaknya, di luar. Kan basah ya di luar itu. Terus beliau itu beli tisu buat ngelap dudukan itu loh. Aku bilang, enggak. Aku bilang, bukan duduk, bukan. Aku sholatnya bukan duduk. Terus gimana? Katanya. Aku mau di sana aja, di taman yang gede. Aku bilang, di sini gelaran itu kayaknya nggak boleh deh gitu. Terus di mana? Katanya, gimana sih? Katanya di sini aja, nggak usah jauh-jauh, kata beliau gitu. Enggak, katanya, takut dimarahin. Siapa yang marahin kamu? Katanya, ngomong sama aku, katanya gitu. Enggak usah. Pokoknya beliau itu masya Allah bener-bener seperti bodyguard aku tuh. Gimana sih sebelumku? Gitu loh. Jadi bener-bener gini. Kalau seandainya kalian sama seseorang, kalian merasa aman gitu. Walaupun orang itu belum kenal sama sekali, tapi beliau itu memperlakukan kita itu seperti aku tuh aman banget sama orang ini gitu. Ngapain aku libur sendiri? Gitu aku mikirnya. Terus beliau itu tanya-tanya tas aku, katanya, ngapain sih kamu, katanya bawa tas gede-gede banget katanya. Aku bilang, aku tuh nggak suka pakai tas gini, katanya. Aku bilang kan, aku capek kalau bawa tas seperti itu. Oh, aku dalam hati ya merasa tenang gitu. Gimana sih sebelumnya walaupun aku bawa uang mau kirim ke Indonesia gitu loh. Hah? Tapi aku merasa aman gitu loh. Tapi aku pengen tahu aja beliau itu seperti apa gitu. Terus habis itu aku sholat, ada kakek-kakek ya, cowok mau duduk, kakek cowok ya sebelumku. Mau duduk, terus beliau bilang, maaf katanya, dia mau sholat katanya, kamu jangan duduk di sini dulu ya. Enggak usah, aku bilang enggak usah, aku sholatnya di bawah bukan di kursi. Aku bilang udah, kamu sholat aja. Ya Allah, dan mati ini orang baik banget gitu loh. Beliau muji-muji aku baik, tapi padahal aku nggak merasa baik. Beliau yang baik sama aku loh sebelumku. Aku merasa terpukul pas itu. Demi Allah. Terus ya, aku sholat kan. Nah, habis sholat, beliau cerita lagi gitu kan. Cerita kehidupannya gitu, tentang ya agama juga. Nah, habis itu sebelumku. Terus beliau tanya lagi, kamu mau kemana lagi? Katanya gitu kan. Kita udah muter-muter mall, tapi kamu nggak ada satupun yang suka. Terus aku bilang, kita ke Simsacoy aja yuk gitu kan. Pasar seperti Tanah Abang gitu loh sebelum kalau di Indonesianya itu ya. Oh, oke lah katanya. Tapi aku nggak tahu jalannya, katanya. Kamu bawa aku ke sana ya, katanya. Aku ngikutin kamu. Oke, aku bilang. Oke. Habis itu aku pura-pura lagi sapelonku. Aku tuh orangnya suka apa ya? Ngetes gitu. Aku suka ngetes seseorang sapelonku. Terus habis itu kan aku bilang, aku nggak punya patadong, aku bilang gitu. Oh, kamu nggak punya ya, katanya. Nanti katanya aku yang beliin karcis buat kamu. Nah, habis itu aku lupa. Aku lupa, aku bilang. Padahal ada kartunya, atau di sini patadongnya. Oh ya udah, katanya kamu kasihkan aja ke orangnya, katanya. Aku yang isi, katanya. Aku bilang nggak usah, katanya. Makasih ya, best friend. Nggak boleh ngomong terima kasih. Katanya gitu sebelumku. Ya Allah, udah mati. Aku tertegun banget ya habis itu. Makasih banyak, nggak boleh katanya. Kita itu best friend katanya, nggak boleh ngomong terima kasih. Lagi seperti itu sebelum itu. Terus habis itu aku digandeng kan. Kalau ada orang yang nyeruduk, beliau ngomong sebelumku. Terus kita sampailah ya, udah singkat cerita lah, kita sampai ke Samsipo. Beliau itu cari gamis sebelumku, karena pakaian aku lagi gamis, pakai baju gamis ya, ke tempat kerudung, ke tempat gamis-gamis seperti itu loh sebelumku. Hei, katanya, sini best friend gitu kan, sini katanya. Ada apa? Aku bilang,
itu bagus banget, katanya sini sini. Tapi kan aku bawa tas gede sebelumku. Itu kan tempat gamis itu kan banyak banget anak Indonesia kan. Nah abis itu sebelumku aku bilang enggak usah lah, kamu aja, katanya. Aku mau dalam hati, kamu mau beli apa gitu kan. Terus abis itu aku masuk dong. Terus kata pelayannya, Mbak Indonesia, Mbak, katanya, tasnya jangan dibawa ke dalam, katanya, soalnya rupet, maksudnya nggak ada jalan gitu. Aku juga pikir gitu sahabatku, tapi beliau maksa suruh aku masuk ya. Taruh di dalam, taruh di depan aja, kata pelayannya. Terus aku bilang, enggak Mbak. Oh, nggak boleh ya, ada pentingnya gitu. Aku bilang, oh udah. Nah pelayan kan ada 3, ngomong lagi yang satunya, terus nggak boleh itu. Pokoknya beliau orang Hongkong itu ngomong kalau ada teman-temannya, pokoknya ada yang orang omong ada sama aku, beliau yang maju sebelumku, bener-bener seperti bodyguard gitu loh. Apa katanya, apa enggak, dia suruh bawa tas aku di luar aja gitu. Enggak katanya, enggak boleh katanya, bawa masuk. Oke, aku bilang gitu kan. Terus habis itu ngomong lagi seperti itu lagi. Pokoknya pelayan yang 3 itu suruh aku tasnya itu dibawa keluar. Terus aku bilang jangan. Terus beliau ikutan ngomong dong. Nah mati, ini orang baik banget gitu. Terus tanya, semuanya tuh tanya, pelayan 3-3-nya itu majikan kamu ya Mbak? Aku bilang bukan. Terus siapanya kamu? Kok baik banget katanya gitu. Kok belain kamu? Terus aku bilang itu temen aku. Kenapa katanya. Itu dia tanya, katanya kamu majikan aku, bukan katanya, aku tuh best friend katanya. Aku temennya dia gitu, sama aku. Terus pada aneh dong, ya kan, masa sih orang Hongkong berteman sama TKW, ya enggak sih. Terus mau beliin baju lagi buat aku gitu kan, buat TKW, maksudnya bukan buat membantunya, bukan, sama aku. Terus katanya beliau bilang, kamu hebat banget sih katanya, kok orang Indonesia pada ngomong sama kamu semua katanya gitu. Bukan aku yang hebat, aku bilang gitu, kamu yang hebat. Semua teman-teman aku itu heran, orang Indonesia tuh heran melihat kamu tuh bukan majikan aku tapi kamu baik, melindungi aku. Beliau itu pada heran, kok masa sih orang Hongkong sebaik ini gitu loh. Bukan aku yang hebat tapi kamu yang hebat, makanya orang Indonesia pada tanya sama aku. Nih sahabat itu, ini gamisnya ya. Demi Allah, aku ucapkan lagi ya, demi Allah dan Rasulullah, ini bukan beli hasil aku, bukan pakai uang aku. Demi Allah, ini beliau yang kasihkan ke aku. Nih, ini gamisnya tuh. Ini panjang, belum aku potong ya. Ini aku hanya mau mengabadikan ya ke kalian ya. Tuh, mengabadikan di video aku. Entah itu kalian berpikirnya maksudnya melihat video aku ini, pikiran kalian aku pamer nih gini-gini, udah skip aja ya. Tapi demi Allah Rasulullah, aku hanya berbagi pengalaman aku kemarin. Pokoknya banyak banget catatan yang dari aku mau buang tai lalat, terus beliau bilang nggak boleh gitu ya. Terus beliau juga bilang jangan sampai kamu meninggalkan sholat, yang membuat aku, ya Allah jadikan aku orang yang lebih baik lagi. Dan ini kerudungnya, ini jarum pentolnya. Bayangkan, demi Allah aku nggak kenal sama sekali. Baru hari itu ketemu, terus kita libur seharian penuh. Aku nggak tahu nomor teleponnya, aku nggak minta foto juga sama beliau gitu, tapi aku yakin beliau itu utusan dari Allah buat memperingatkan aku gitu loh sepelanku. Jadi jangan rugi jadi orang baik, walaupun orang yang kita baiki itu tidak berbalik baik kepada kita ya. Apa yang kita tanam itu pasti akan kita tuai. Apa aku ini aja ya, biar kalian percaya ya, aku wawancarai yang waktu itu lihat aku sama teman aku itu belikan gamis ini, nanti aku pakai ini gamisnya ya. Terus kita ke Simsacho, ke Samswipo, aku tanyain lagi, kamu ingat nggak Mbak waktu ada orang Hongkong beliin gamis buat aku. Nah ya, biar kalian percaya ya, oke?
Jadi intinya seperti itu. Dari semua video aku ini intinya seperti itu ya sahabatku. Jadi bagi sahabat kita yang belum beruntung mendapatkan majikan yang baik, itu insya Allah yakinlah pada hati kita ya. Yakin, tanamkanlah. Kita ikhlaskanlah sama hati kita. Kita yakinkan, ya Allah, aku ikhlas dengan ujian ini. Beliau kasih ujian ke kita, majikan yang kurang baik, itu insya Allah setelah kita lulus dari kejadian ini, kita bakal mendapatkan kenikmatan, sahabatku. Yakin, aku yakin itu. Demi Allah. Kan baru kerja masuk Hongkong, banyak banget yang minta notis gitu, sahabatku. Seandainya kita mendapatkan majikan yang kurang baik, ya, terus kita membantah juga takut, terus kita belum bisa bahasa, ya. Jadi ya udahlah, kita pasrah sama keadaan, gitu loh. Ikhlas, diikutin alur ceritanya gitu. Jadi kalau kita ikhlas, terus kita ya udahlah gitu loh, kita jalani aja, itu akan lebih ringan sahabatku, daripada kita mengeluh, aku capek, udah gini terus, gini gitu loh. Itu malah tambah capek, udah capek tenaga, capek pikiran gitu loh sahabatku. Karena dulu aku mendapatkan majikan yang kurang baik, sekarang aku mendapatkan majikan yang baik. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Dari itu aku jadi tahu, oh iya, Gusti Allah itu kasih aku kekuatan. Sahabatku, beneran, demi Allah. Aku sampai merinding, aku sampai dengerin, apa ya, maksudnya kok dengerin sih, maksudnya aku cerita ini aku sampai merinding. Aku nggak tahu beliau itu siapa, aku nggak kenal beliau itu siapa, tapi beliau memberikan aku kayak nasihat gitu loh sahabatku, beneran. Seandainya kalian bersama orang yang kalian merasa aman, yang melindungi kalian, kalian apa mau pergi? Hah? Enggak kan? Ya kan? Sama sepertinya seperti orang ini. Aku enggak kenal sama beliau. Enggak. Tapi pas hari itu, beliau itu bener-bener melindungi aku. Dan juga beliau tidak menjauhkan aku dari agamaku sendiri. Udah jam 4 nih katanya. Kan lagi makan tuh. Lagi makan sore ya, makan siang. Oke. Oke, tantan sini lah, cotain lah. Nah, habis itu sahabatku, beliau mengingatkan aku, kamu udah waktunya sholat katanya. Coba bayangkan, aku merasa aman sama beliau. Beliau itu tidak menjauhkan aku dari agamaku, malah mengingatkan. Masya Allah, bayangkan. Oke sahabatku, segini dulu pertemuan kali ini. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.